Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hidayatullah dari kelas 2 manajemen. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengantar manajemen. Di sini yang pertama akan saya bahas mengenai pengantar manajemen. Yang pertama adalah konsep dasar manajemen. Batasan manajemen. Pendapat para ahli mengenai batasan manajemen. Menurut John D. Milk, batasan manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Menurut James A. Stoner dan Charles Wankel, adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Menurut Paul Hersey and Kenneth Blanchard, adalah suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dengan demikian, dapat disimpulkan batasan manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Elemen dasar manajemen. Pertama adalah elemen sifat. Manajemen sebagai suatu seni maksudnya ialah manajemen dipandang sebagai keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu maksudnya adalah suatu akumulasi pengetahuan yang disistemasi atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir. Manajemen sebagai suatu ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu pendekatan terhadap keseluruhan dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu. Elemen fungsi. Perencanaan merupakan proses awal dalam suatu manajemen yang akan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap proses-proses manajemen berikutnya. Jika sejak awal manajer telah melakukan perencanaan dengan tepat, maka proses-proses berikutnya akan berjalan dengan baik dan tujuan organisasi yang dicapai juga akan maksimal. Sebaliknya, jika manajer melakukan perencanaan yang kurang tepat, maka tujuan organisasi yang akan dicapai tidak maksimal. Pengorganisasian. Setelah perencanaan dilakukan dengan baik, maka tahap berikutnya yang harus dilakukan dalam proses manajemen yaitu pengorganisasian, yang mana merupakan sebagai suatu keseluruhan proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan secara pendelegasian orang, alat, tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sehingga tercipta suatu kesatuan organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengarahan. Memberikan pengarahan merupakan proses yang ketiga dalam kewenangan pemimpin. Jika rencana pekerjaan sudah tersusun, struktur organisasi telah ditetapkan, maka pemimpin berkewajiban untuk mengerahkan bawahan, memutar roda mesin merupakan perusahaan atau organisasi dan melakukan koordinasi. Pemotivasian merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberi inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya. Kemudian pengendalian atau pengawasan. Dalam kegiatan manajemen, pengendalian memiliki peranan yang sangat penting. Fungsi proses pengendalian ini adalah untuk mengevaluasi tujuan yang telah dicapai. Dan apabila tujuan tidak tercapai dengan baik, maka dapat dicari mengenai faktor penyebabnya sehingga dapat dilakukan perbaikan. Elemen sasaran. Orang atau manusia, yaitu mereka yang telah memenuhi syarat tertentu dan telah menjadi unsur integral dari organisasi atau badan tempat ia bekerja sama untuk mencapai tujuan. Mekanisme kerja adalah tata cara dan tahapan yang harus dilalui orang yang mengadakan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan. Elemen tujuan yaitu hasil akhir yang ingin dicapai atas suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam arti luas, tujuan mengandung hal seperti objektif, purpose, mission, deadline, standar lat, target, dan kuota. Tujuan merupakan rangkaian dalam proses perencanaan dan juga merupakan elemen penting dalam proses pengendalian. Kemudian adalah membahas tentang filsafat manajemen. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani. Philen artinya cinta, sophia artinya kebijakan. Di filsafat adalah cinta kebijakan, cinta hasrat, kemauan atau keinginan yang besar atau berkobar yang sungguh-sungguh. Kebijakan adalah kebenaran sejati atau kebenaran yang sungguh-sungguh. Definisi filsafat secara umum adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat manajemen merupakan bagian yang terpenting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberi dasar yang luas untuk menerapkan pemecahan permasalahan manajerial. Menurut Davis dan Philly,
Dan dalam UKAS 1978 terdapat faktor-faktor dasar dalam filsafat manajemen yang diperlukan dan memiliki hubungan saling ketergantungan satu sama lain dalam mencapai tujuan. Faktor-faktornya tersebut meliputi hal-hal berikut. Pertama adalah kepentingan umum, yang artinya dalam penyelenggaraan suatu organisasi harus terlihat adanya cerminan deskripsi berbagai kepentingan, baik kepentingan pemilik, manajer, para bawahan maupun kepentingan masyarakat lingkungan. Kemudian, tujuan usaha. Yang dimaksud adalah perwujudan aktivitas yang spesifik dari organisasi, baik organisasi yang bertujuan mencari laba maupun organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Tujuan usaha pada umumnya dapat dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu tujuan utama, tujuan kedua, dan tujuan tambahan. Kemudian, pimpinan pelaksana maksudnya adalah individu yang memberi kepercayaan untuk memimpin suatu usaha dengan menggunakan otoritas yang telah diberikan arah kemana organisasi tersebut akan dikemudikan. Kemudian, kebijakan adalah pernyataan atau ketentuan umum yang menuntun atau menyalurkan pemikiran menjadi pengambilan keputusan oleh bawahan, serta memberikan arah kemana organisasi tersebut akan dikemudikan. Fungsi adalah aktivitas yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai. Setiap organisasi sebagaimana halnya individu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Kemudian faktor dasar adalah faktor yang produksi asli atau turunan, baik berupa alam, tenaga modal, serta pendukungnya, yang merupakan elemen yang harus ada dalam penyelenggaraan organisasi. Struktur organisasi yang dimaksud adalah saluran yang menunjukkan hubungan kerja antara manajer dan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan yang disertai dengan otoritas dan tanggung jawab, serta kesanggupan untuk tanggung gugat atau mempertanggungjawabkan. Kemudian, prosedur adalah tahapan tindakan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah moral kerja, adalah kondisi mental dari individu atau kelompok yang menentukan sikap bawahan dalam menerima pekerjaan dan mengoperasikannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan akhir. Berdasarkan batasan yang telah dikemukakan di atas, kalau kita bandingkan, kita akan memperoleh karakteristik pokok yang terdapat pada pengertian ilmu itu, yaitu bersifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Di bersifat rasional maksudnya adalah suatu sifat aktivitas berpikir yang ditindakkan pada logika formal dalam mengikuti aturan urutan berpikir silogisme. Bersifat empiris maksudnya adalah karena kesimpulan yang diambil harus dapat ditundukkan pada pemeriksaan atau pada verifikasi indera manusia. Bersifat umum maksudnya kebenaran yang dihasilkan sebagai ilmu tersebut dapat diverifikasikan oleh peninjau ilmiah. Objektif maupun metodenya dapat dipelajari dan diikuti secara umum dan dapat diajarkan secara bersama. Bersikap akumulatif adalah apa yang dipelajari merupakan kelanjutan dari ilmu yang telah dikembangkan sebelumnya. Selain itu juga merupakan kumpulan pengetahuan baik ilmu teoritis maupun ilmu praktis yang terorganisasi dan bertujuan untuk mencari kemaslahatan. Langkah-langkah metode ilmiah yang diaplikasikan dalam manajemen tersebut adalah observasi, rumusan permasalahan, akumulasi dan klasifikasi fakta tambahan yang baru, generalisasi, rumusan hipotesis, testing, dan verifikasi. Kemudian, manajemen sebagai suatu seni, yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Sumber daya itu terbagi ada 6, ada manusia atau SDM, alam atau energi, mesin-mesin, tanah dan bangunan, modal, kewirausahaan. Baik, untuk selanjutnya di sini akan menyampaikan materi tentang organisasi dan manajer. Yang pertama adalah pengertian organisasi dan manajer. Organisasi adalah sekelompok orang atau 2 orang atau lebih yang bekerja sama dengan terkoordinasi dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian di atas dapat dirincikan, 2 orang atau lebih maksudnya adalah saling memerlukan koordinasi mengenai wewenang dan tanggung jawab. Terstruktur yang longgar seperti RT RW dan struktur yang ketat, contohnya adalah militer. Tujuan mencari keuntungan sosial, kepentingan umum, dan pertahanan nasional. Manfaat organisasi. Organisasi melayani masyarakat, maksudnya adalah dalam berorganisasi kita juga harus bermanfaat bagi masyarakat dengan memberi pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Organisasi mencapai tujuan maksudnya adalah dalam hidup berorganisasi pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai. Dengan berorganisasi tentunya tujuan dapat mudah diraih karena dikerjakan oleh banyak orang sehingga pembagian tugas jelas. Organisasi memberi karir maksudnya adalah dalam berorganisasi tentunya manusia diasah dengan kemampuannya, sehingga apabila kemampuan seorang dalam berorganisasi baik, maka karir akan terbuka lebar.
Organisasi memelihara ilmu pengetahuan, maksudnya adalah dalam organisasi pasti ada nada banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang kita pelajari, sehingga ilmu yang didapat akan terpelihara dengan baik. Kaitan antara organisasi dan manajer. Manajemen adalah proses perencanaan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen atau kegiatan proses manajemen. Proses perencanaan meliputi gagasan bahwa manajemen mengantisipasi berbagai kondisi seperti peluang dan kendala di masa depan, dan berusaha menetapkan lebih dulu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang akan mereka capai. Proses pengorganisasian maksudnya adalah menempatkan orang dan prasarana serta sarana dan sumber daya dalam suatu hubungan yang kondusif untuk bekerja sama menuju sasaran bersama. Proses pelaksanaan meliputi pemberian arahan, perintah kerja, dorongan dan motivasi kerja, serta pemecahan masalah. Proses pengendalian dilakukan dengan pengamatan, mencermati laporan dan melakukan inspeksi supaya pekerjaan dan di semua bagian sesuai dengan persyaratan kualitas dan ketentuan rencana hasil. Jenis-jenis manajemen. Berdasarkan hierarki, manajemen puncak merupakan level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi dan eksekutif yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen dan bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Adapun yang secara umum berada di manajemen puncak ini adalah seperti dewan direktur, dewan eksekutif, presiden direktur, dan yang lainnya. Manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah pada dasarnya bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama, yang merupakan sekelompok manajer melaksanakan tujuan strategi dan kebijakan. Kemudian, manajemen tingkat bawah. Manajer mengawasi karyawan secara langsung. Jenis-jenis manajemen berdasarkan fungsi. Manajer umum bertanggung jawab mengawasi unit tertentu yang mempunyai beberapa bidang sekaligus, seperti aktivitas pemasaran, aktivitas keuangan, operasi divisi cabang internasional dan cabang daerah. Manajer fungsional bertanggung jawab terhadap suatu aktivitas organisasi tertentu. Tugasnya adalah mengawasi aktivitas pemasaran, aktivitas keuangan, mengawasi sumber daya atau personalia. Kemudian, tingkatan manajemen dan keterampilan manajemen. Keterampilan analisis dan konseptual manajer tingkat tinggi atas, humanity skill manajer tingkat menengah, technical skill manajer tingkat bawah, peran manajer role. Peranan figur Bapak maksudnya melakukan tugas-tugas hukum atau sosial simbolis, semua kewajiban sosial, inspirasi hukum dan seremonial. Peranan pemimpin maksudnya adalah membangun hubungan dengan karyawan dan berkomunikasi dengan memotivasi dan melatih mereka. Peranan penghubung memelihara jaringan kontak di luar unit kerja untuk memperoleh informasi. Peranan informasi atau information roles. Yang pertama adalah monitoring atau memantau mencari informasi internal dan eksternal tentang isu-isu dapat mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Tugas termasuk menilai operasi internal, keberhasilan departemen dan masalah dan peluang yang akan timbul. Disseminator atau penyebar mentransmisikan informasi secara internal yang diperoleh dari sumber internal atau sumber eksternal. Kemudian juru bicara mengirimkan informasi tentang organisasi kepada orang luar, melayani dalam kapasitas PR dengan menginformasikan dan melobi orang lain untuk menjaga pemangku kepentingan utama, diperbarui tentang operasi organisasi. Peranan pengambilan keputusan. Entrepreneur atau wirausahaan bertindak sebagai inisiator, perancang dan mendorong perubahan dan inovasi. Kemudian disturbance handler atau penangan gangguan, mengambil tindakan korektif ketika organisasi menghadapi kesulitan penting yang tak terduga. Kemudian pengalokasi sumber daya, mendistribusikan sumber daya dari semua jenis, termasuk waktu, dana, peralatan dan sumber daya manusia. Kemudian perundingan mewakili organisasi dalam negosiasi besar yang mempengaruhi area bertanggung jawab. Manajer adalah tugas khusus yang merupakan bagian integral dari perusahaan. Juru bicara, figur kepala, dan mengalokasi sumber daya. Baik, selanjutnya ini akan membahas tentang perkembangan konsep manajemen. Mahjab klasik pertama, menurut Robert Owen hidup pada tahun 1771 sampai 1858. Penilaian bawahan dilakukan secara terbuka setiap hari sehingga bukan hanya memungkinkan para manajer mengetahui letak permasalahannya, tetapi juga memberikan
kebanggaan dan mendorong kompetisi yang sehat. Menurut Charles Babbage hidup pada tahun 1917-1871. Dasar keyakinan Babbage bahwa aplikasi prinsip ilmiah pada proses kerja akan meningkatkan produktivitas dan menekan biaya. Menurut Frederick W. Taylor, ia merupakan salah satu tokoh manajemen ilmiah atau skills manajemen yang paling termasyhur sehingga mendapat sebuah sebutan sebagai bapak manajemen ilmiah. Filsafat Taylor diantaranya adalah pengembangan manajemen ilmiah secara benar, pekerjaan diseleksi secara ilmiah dan menempatkan pekerjaan yang cocok untuk satu pekerjaan, adanya pendidikan dan pengembangan ilmiah dari pekerja, kerjasama yang dibaik antara manajer dengan pekerja. Menurut Henry Lee Gantot hidup pada tahun 1861-1919, rendahnya motivasi yang dicapai mengakibatkan Gen meninggalkan sistem tarif upah diferensial untuk diubah menjadi satu inovasi baru berupa motivasi kerja pada para bawahan. Menurut Frank B. Gilbert hidup pada tahun 1868-1942, sebagai pasangan Gilbert berpendapat bahwa studi gerak akan meningkatkan semangat kerja bagi bawahan karena keuntungan fisiknya yang nyata dan karena dapat menunjukkan perhatian manajemen kepada bawahan. Sedangkan mazhab klasik, pengaman teori organisasi klasik adalah Henry Firol yang hidup pada tahun 1841-1925. Timbulnya teori organisasi klasik sebagai dampak dari adanya organisasi yang kompleks. Henry Firol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 5 macam kegiatan. Pertama adalah teknis. Maksudnya adalah berusaha menghasilkan dan membuat barang produksi. Dagang atau beli jual penukaran dengan cara mengadakan pembelian bahan mentah dan menjual hasil produksi. Kemudian keuangan atau pencarian dan penggunaan optimum atas modal, berusaha mendapatkan dan menggunakan modal. Keamanan atau perlindungan harga milik dan manusia berupa melindungi pekerja dan barang-barang kekayaan perusahaan. Kemudian akuntansi dengan adanya pencatatan dan pembukuan biaya, utang, keuntungan, dan neraca serta berbagai data statistik. Manajerial yang terdiri dari 5 fungsi, perencanaan dan pengorganisasian, pemerintah, pengorganisasi, dan pengendalian. Berikut adalah 14 prinsip manajemen yang dikembangkan oleh Henry Fayol yang didasari perilaku manajer yang efektif. Pembagian kerja. Dalam praktiknya, karyawan memiliki spesialis di bidang yang berbeda dan mereka memiliki keterampilan yang berbeda. Tingkat keahlian yang berbeda dapat dibedakan dalam bidang pengetahuan dari generalist hingga spesialis. Perkembangan pribadi dan profesional mendukung hal ini. Menurut Henry Fayol, spesialis merupakan promosi, efisiensi tenaga kerja, dan meningkatkan produktivitas. Kemudian disiplin. Prinsip ketiga dari 14 prinsip manajemen ini adalah tentang kepatuhan atau kedisiplinan. Ini sering menjadi bagian dari nilai inti dari pernyataan visi dan misi dalam bentuk perilaku yang baik dan interaksi yang saling menghormati. Kemudian kesatuan pengarahan. Prinsip ini adalah tentang fokus dan persatuan. Jadi semua karyawan menyampaikan aktivitas yang sama yang dapat dikaitkan dengan tujuan yang sama. Kemudian remunerasi, motivasi dan produktivitas dekat satu sama lain sejauh menyangkut kelancaran organisasi. Prinsip manajemen ini berpendapat bahwa remunerasi harus cukup untuk membuat karyawan yang tetap termotivasi dan produktif. Kemudian rangkaian perintah atau hierarki muncul dengan sendirinya dalam organisasi tertentu. Ini bervariasi dari manajemen senior, dewan eksekutif hingga level terendah dalam organisasi. Kemudian keadilan atau equity. Keadilan merupakan sebuah sikap yang disukai oleh semua kalangan. Keadilan menurut Astomo Jirjo adalah sebuah bentuk realisasi dari suatu yang sudah ditetapkan. Kemudian adalah prakarsa atau inisiatif. Prinsip ini menyatakan bahwa seorang pemimpin harus pandai dalam memberikan inisiatif. Inisiatif atau prakarsa ini terdiri dari perasaan, pikiran, keahlian, kehendak, serta pengalaman seorang yang kemudian nantinya akan direalisasikan. Wewenang dan tanggung jawab atau authority dan responsibility, kedua jenis prinsip manajemen ini adalah merupakan kunci dari pelaksanaan kerjasama usaha. Dengan adanya fungsi ini, manajer dapat menjadi jembatan antara hubungan ke atas dan hubungan ke bawah. Kesatuan perintah atau unity komando. Kesatuan perintah dalam prinsip ini maksudnya adalah suatu instruksi yang hanya boleh disampaikan oleh suatu atasan atau manajer saja, di mana setiap karyawan harus mengetahui kepada siapa dia harus bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang didapatnya. Kemudian adalah subordinasi, kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum.
Pada intinya prinsip ini mengajarkan bahwa kepentingan suatu kelompok harus bisa mengatasi kepentingan individu. Artinya, prinsip ini menekankan kepada para karyawan harus mengabdikan kepentingan diri kepada kepentingan organisasi perusahaan. Kemudian pemusatan atau centralization. Maksud dari pemusatan ini adalah bahwasanya setiap organisasi haruslah memiliki pusat. Artinya begini, jadi sebuah perusahaan harus memiliki pusat yang jelas untuk menunjukkan hingga batas mana kewenangan itu diprioritaskan atau dibagi pada suatu organisasi perusahaan. Stabilitas masa jabatan. Dalam kepegawaian atau stability of tenure of personnel, sebuah kestabilan jabatan dan kepegawaian yang tetap harus dilakukan mengingat adanya pergantian karyawan pada perusahaan yang tinggi akan dapat menyebabkan biaya yang tinggi dalam produksi. Kemudian ketertiban. Ketertiban ini bisa dikatakan sebagai suatu prinsip manajemen yang utama karena pada umumnya tidak ada seorang pun yang bisa bekerja dalam keadaan yang kacau. Kemudian yang terakhir adalah semangat kesatuan atau esprit. Prinsip yang terakhir ini merupakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap pegawai harus memiliki rasa kesatuan, sinasib dan isi perjuangan yang dapat menciptakan semangat kerja untuk lebih baik lagi. Kemudian mazhab perilaku. Munculnya mazhab perilaku disebabkan para manajer menemukan bahwa dengan pendekatan klasik efisiensi produksi dan keselarasan kerja yang sempurna tidak dapat diwujudkan. Seringkali para bawahan kurang mengikuti pola perilaku rasional dalam mengoperasikan pekerjaannya. Menurut Hugo Monström, Bapak Psikologi Industri, sumbangannya yang terpenting adalah berupa pemanfaatan psikologi dalam mewujudkan tujuan-tujuan produktivitas, sama seperti dengan teori-teori manajemen lainnya. Ada 3 cara untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama adalah menempatkan seorang pekerja terbaik yang paling sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dikerjakannya, menciptakan tata kerja yang terbaik yang memenuhi syarat psikologis untuk memaksimalkan produktivitasnya, kemudian menggunakan pengarah psikologis agar memperoleh dampak yang paling tepat dalam mendorong karyawan. Kemudian mazhab ilmu manajemen merupakan gabungan dari Operation Research dan Manajemen Skills. Pada aliran ini berkumpul para sarjana matematika, fisik, dan sarjana ekstra lainnya dalam memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks. Kehadiran teknologi komputer membuat prosedur OR lebih dipromosikan menjadi aliran ilmu manajemen modern. Pengembangan model-model dalam memecahkan masalah-masalah manajemen yang kompleks, adanya bantuan komputer maka dapat memberi pemecahan masalah yang lebih berdasar rasional kepada para manajer dalam membuat putusan-putusannya. Baik, selanjutnya di sini akan membahas tentang lingkungan organisasi. Adalah sebagai suatu sistem organisasi akan berinteraksi dengan lingkungannya. Apabila ingin bertahan hidup, organisasi harus dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kegagalan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya akan berakibat fatal, organisasi tersebut akan mati. Lingkungan organisasi ini dibagi menjadi 2, ada lingkungan eksternal, kemudian dibagi lagi menjadi lingkungan langsung. Yang pertama adalah konsumen mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Manajemen perlu mengamati setiap perubahan perilaku dan konsumen. Kemudian ada pemasok penyedia fasilitas yang dibutuhkan, manajemen perlu kerjasama lingkungan eksternal. Saing memperhatikan para pesaingnya untuk mengatur strategi untuk dapat memenangkan persaingannya. Kemudian adalah pemerintah. Peran pemerintah sangat besar dalam keberhasilan suatu organisasi, tetapi seringkali bertindak kurang profesional dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam organisasi. Kemudian ada lembaga keuangan sebagai penjamin sekaligus penyedia sumber dana dan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian adalah yang terakhir adalah serikat pekerja, yaitu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi para pekerja, buruh dan keluarganya. Lingkungan tidak langsung dibagi menjadi 4, ada demografi, maksudnya adalah perubahan struktur umum penduduk, pemasalahan jenis kelamin. Ekonomi harus menjadi perhatian tingkat pertumbuhan ekonomi, indikator-indikator ekonomi sehingga dapat menetapkan strategi yang efektif. Teknologi, lingkungan teknologi merupakan kekuatan yang dapat menciptakan produk baru dan pasar baru. Politik maksudnya adalah kebijakan pemerintah sering sekali bermutan politis sebagai kebijakan itu berlawanan arah dengan misi dan tujuan organisasi. Kemudian adalah lingkungan internal, contohnya adalah pekerja. Pekerja merupakan orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan suatu perusahaan atau organisasi yang menginginkan imbalan berupa upah atau gaji. Sementara manajer yang menginginkan adanya kinerja yang tinggi. Kemudian adalah Dewan Komisaris, merupakan mewakili kepentingan para pemegang saham, di mana Dewan Komisaris memantau kegiatan dan mengawasi manajemen, serta memastikan kegiatan akan berjalan mencapai tujuan. Kedudukannya adalah independen terhadap manajemen. Kemudian pemegang saham
Bertanggung jawab pemegang saham didasarkan pada seberapa besar saham mereka terhadap perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka mereka memperoleh imbalan sebesar yang mereka sertakan. Kemudian yang terakhir adalah budaya perusahaan. Adalah suatu pola asumsi dasar yang dimiliki oleh anggota perusahaan yang berisi nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan yang mempengaruhi pemikiran, pembicaraan, tingkah laku, dan cara kerja karyawan sehari-hari. Di sini juga akan dibahas mengenai 5 kekuatan kompetensi. Yang pertama adalah persaingan industri. Faktor ini merupakan pertimbangan jumlah pesaing di pasar dan seberapa kuat mereka. Ini juga membandingkan kualitas produk dan layanan masing-masing pesaing. Kemudian adalah ancaman pendatang baru. Faktor ini mempertimbangkan seberapa mudah pesaing dapat memasuki pasar. Karena semakin banyak perusahaan bergabung dengan suatu industri, bisnis yang ada berisiko kehilangan sebagian pelanggan dan keuntungan mereka. Kemudian adalah ancaman produk pengganti. Faktor ini mempertimbangkan seberapa mudah pelanggan dapat beralih antara produk atau layanan serupa. Jika banyak produk memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama, produk tersebut menjadi dapat dipertukarkan. Kemudian, daya tawar pembeli. Faktor ini mempertimbangkan bagaimana perubahan harga mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan dan kemampuan mereka untuk menurunkan harga pasar. Kemudian adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Faktor ini mempertimbangkan jumlah pemasok yang dapat diakses oleh perusahaan dan seberapa mudah pemasok yang dapat menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk mereka. Kemudian di sini juga akan bahas mengenai strategi menghadapi lingkungan. Yang pertama adalah mempengaruhi lingkungan langsung. Contohnya adalah lobby, iklan, negosiasi, atau perundingan. Kemudian adalah memonitor lingkungan tidak langsung. Contohnya adalah publikasi populer seperti majalah, koran, publikasi ilmiah seperti jurnal akademis. Kemudian yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Maksudnya adalah melakukan perubahan organisasi, struktur, dan desainnya agar sesuai dengan lingkungan. Baik, demikian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan di kesempatan ini dapat bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.